Pernah kepikiran nggak hidup kita sekarang lebih cepat, praktis, dan terkoneksi? Yuk simak video penjelasan kita. Sebelum masuk ke materi, kenalin kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Siti Natasha Rekzafi Sablila dengan nomor NPM 250820100244 dengan rekan saya. Yang pertama, Eva Liafi dengan nomor NPM 250820100256. Yang kedua ada Narindra Adi Pramarta dengan nomor NPM 250820100257. Dan yang ketiga ada Zifura Umu Aiman Maksum dengan nomor NPM 250820100267. Dan yang terakhir ada Pramudia Yogi Setio Devindra dengan nomor NPM 250820100272. Dalam video ini kami akan membahas dengan tema Information System or Information Technology dalam mengubah dunia saat ini. Ada yang tahu nggak information system or information technology itu apa? Jadi, information system atau sistem informasi adalah gabungan antara manusia, teknologi, proses yang mengelola data menjadi sumber yang berguna. Dan teknologi informasi atau information technology adalah alat dan infrastruktur yang dipakai untuk menjalankan sistem itu sendiri. Kenapa digital itu sangat diperlukan dan sangat penting? Coba kalian pikir, aktivitas mana yang tidak menggunakan digital? Hampir semua aktivitas kita menggunakan digital, seperti belanja, belajar, kerja, dan juga hiburan. Kita bergantung kepada information system or information technology. Coba bayangin, gimana kita jika tidak ada digital? Data akan berantakan, komunikasi akan lambat, dan juga kita tidak bisa mendapatkan informasi-informasi di luar sana. Dan itu baru penjelasan awal saja. Nah, setelah ini kita akan membahas lebih dalam tentang information system or information technology dalam mengubah dunia saat ini. Halo teman-teman semua, kali ini aku bakal ngebahas tentang teknologi yang punya banyak banget dampak positifnya buat manusia saat ini. Contoh paling gampangnya yaitu komunikasi. Dulu orang-orang kalau mau tukar kabar sama teman atau kerabat yang jaraknya sampai beratus-ratus kilometer, itu membutuhkan waktu berbulan-bulan, bahkan ada yang sampai bertahun-tahun. Kenapa? Karena dulu orang-orang masih pakai cara manual, ditulis tangan, habis itu dikirim ke kantor pos, ataupun dikirim lewat burung merpati. Tapi setelah teknologi muncul, orang-orang bahkan bisa bertukar kabar cuman dalam waktu kurang dari 1 menit. Contoh lainnya, belanja. Orang dulu kalau mau belanja harus pergi jauh dulu. Kalau semisal barangnya nggak ada di daerah Jawa, berarti harus ke Jakarta dulu. Tapi sekarang kita bahkan bisa beli barang dari luar negeri sekalipun cuma dalam waktu kurang dari 5 menit. Contoh lainnya, pembayaran. Orang dulu kalau mau bayar apapun pasti harus bawa uang yang banyak, apalagi kalau barangnya itu mahal banget. Tapi sekarang udah ada teknologi yang kita tuh bahkan gak perlu bawa dompet. Udah, dompetnya kita itu di HP, di gadget kalian. Bahkan kalian gak perlu bawa kartu. Dan semua uang kalian itu pasti sudah tersimpan. Jadi kalau kalian mau kemana-mana gak usah repot-repot itu bawa uang bergepok-gepok. Itu kalian bawa aja HP kalian, habis itu tinggal bayar aja, udah selesai. Hebat banget gak sih guys teknologi saat ini? Tapi tentu aja teknologi gak cuma punya dampak positif, tapi juga punya dampak negatif. Yang pastinya apapun yang berlebihan itu gak baik. Jadi jangan sampai melewati batas kalian ya teman-teman. Poin ketiga yaitu disruptif teknologi. Yang pertama, teknologi yang mengguncang pola lama. Kedua, vintage mengganti bank konvensional. Yang ketiga, streaming seperti Netflix, Spotify menggantikan TV atau radio. Yang ketiga, AI yang bisa otomatis pekerjaan. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana sistem informasi atau IT dapat membantu suatu perusahaan untuk mencapai tujuan bisnis mereka.
Yang pertama, efisiensi operasional. Dengan sistem informasi atau IT, banyak pekerjaan yang dahulunya manual kini bisa diotomatisasi. Contohnya ERP. ERP adalah Enterprise Resource Planning. Sistem ERP mengintegrasi bagian keuangan, logistik, hingga produksi sehingga perusahaan bisa bekerja dengan lebih cepat dan minim kesalahan. Yang kedua, sistem informasi dan IT memungkinkan bisnis menjangkau lebih banyak pelanggan lewat e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan yang lain-lain. Melalui e-commerce tersebut, produk suatu perusahaan dapat dikenal bahkan sampai lintas negara. Yang ketiga, pengambilan keputusan berbasis data. Dengan big data, perusahaan dapat mengetahui tren pasar, perilaku konsumen, hingga memprediksi masa depan, yang tentunya berdasarkan data yang sudah ada. Dengan sistem ini, keputusan yang akan diambil akan jadi lebih cepat, tepat, dan strategis. Jadi, lewat efisiensi, jangkauan pemasaran, dan keputusan berbasis data, sistem informasi dan IT terbukti sangat penting dalam mencapai tujuan bisnis di era digital seperti sekarang. Pada poin terakhir, saya akan menjelaskan tentang tantangan sistem informasi atau teknologi informasi. Tantangan sistem informasi atau teknologi informasi adalah hambatan yang muncul dalam penggunaan teknologi dan teknologi informasi. Bentuknya bisa berupa masalah keamanan dan privasi data, ancaman kejahatan, serta hoax dan kesenjangan digital antar wilayah karena akses yang kurang merata. Mungkin tantangan pertama adalah mengenai isu keamanan dan privasi data. Di era digital, data sangatlah menjadi aset yang sangat berharga. Masalah muncul ketika data pribadi pengguna bisa dicuri, diakses tanpa izin, atau disalahgunakan. Jika hal ini terjadi, bukan hanya merugikan individu, tapi juga bisa menurunkan kepercayaan masyarakat untuk menggunakan layanan digital lainnya. Lalu untuk tantangan berikutnya adalah cybercrime dan hoax. Kejahatan cyber seperti peretasan, pencurian data, hingga penipuan online semakin marak, dapat menimbulkan kerugian besar. Selain itu, penyebaran berita palsu atau hoax melalui internet juga menjadi masalah yang serius, karena dapat menyesatkan masyarakat, merusak reputasi, bahkan menimbulkan keresahan sosial. Selanjutnya adalah tantangan yang terakhir, adalah kesenjangan digital antar wilayah. Tidak semua daerah memiliki akses atau penggunaan sistem informasi dengan luas atau bisa menjangkau semua konten. Masyarakat di kota umumnya lebih unggul dalam penggunaan atau mengkonsumsi konten digital, sementara daerah terpencil seringkali tertinggal. Hal ini dapat menimbulkan beberapa aspek dan kesempatan dalam pendidikan, pekerjaan, dan perkembangan ekonomi, sehingga memperlebar ketidaksetaraan sosial. Kesimpulan IS atau IT adalah pendorong perubahan besar di kehidupan dan bisnis harus dimanfaatkan bijak untuk kemajuan bersama. Terima kasih.